Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu yang salih dan salihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat, salam sehat, salam kuat dan selalu menjadi anak yang hebat. Ya, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Meta. Hari ini Ibu akan memberikan materi pelajaran yaitu masih di tema 7, indahnya keragaman di negeriku, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap? Insya Allah. Oke. Ya, untuk keberkahan pembelajaran hari ini, tentunya kita harus berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilman, warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Anak-anak ibu yang solih dan solihah, jangan lupa siapkan buku pembelajarannya di tema 7 ya. Dan tentunya alat tulis menulis. Oke. Ya, perhatikan kalimat teks berikut. Ya, keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Oke. Nah, apakah kalian tahu arti tentang keragaman? Bu, kok tiba-tiba kita harus memperhatikan kalimat? Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai arti kata sulit, ide pokok, dan satu lagi yaitu mencari ide, gagasan, dan pengetahuan baru atau informasi baru tentang teks bacaan ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Oke, menjelaskan arti kata sulit. Nah, arti kata sulit itu kadang kita temui tidak hanya di pembahasan atau di pembelajaran saja. Ya, kadang teman berbicara juga kita nggak ngerti apa itu maksudnya. Orang tua juga sama. Bahkan Bu Guru dan Pak Guru juga sama. Kadang kalian tidak mengetahui apa arti kata tersebut. Nah, bagaimana sih cara mencari kata sulit? Yaitu dengan KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ya. Nah, menjelaskan arti kata sulit yang pertama kita lakukan yaitu menyiapkan KBBI-nya. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan kita cari maknanya. Seperti tadi, keragaman. Tidak ada kalau keragaman di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita harus tahu kata dasar dari keragaman apa? Ya, betul, yaitu ragam. Ya. Nah, yang ketiga, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, kata dasar keragaman adalah ragam. Nah, kalau di kamus itu kita tidak langsung bisa menemukan kata ragam, tidak bisa. Jadi mencari pada kolom huruf R, lalu huruf kedua A, huruf kedua A sama, banyak. Kita lihat lagi huruf ketiga, begitu. Dan yang ketiga adalah, nah, ini kalian zaman sekarang bisa praktis ya nak ya. Jadi kalian bisa mendownload di Google Play Store atau App Store-nya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini juga bisa dilihat secara offline. Jadi ketika kalian tidak tersambung dengan internet juga bisa ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Oke. Nah, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Kalian bisa lihat di halaman 6. Ya, di halaman 6 itu kalian bisa lihat ada 1, 2, 3 paragraf. Ada 3 paragraf. Nah, Ibu akan mencontohkan 1 paragraf saja ya.
Oke, bisa dibaca keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan bahasa Indonesia terdiri atas keragaman. Oke. Nah, bisa kalian lihat di halaman 6 ya. Ibu akan memberikan contoh satu paragraf saja. Oke, disimak ya. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda terdiri tetapi tetap satu. Ya, kemajemukan bangsa Indonesia terdiri atas keragaman suku, bangsa, budaya, agama, dan bahasa. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki perbedaan adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik. Namun, suku-suku itu memiliki persamaan dalam bidang hukum, hak kepemilikan tanah, persekutuan, dan kehidupan sosial yang berasaskan kekeluargaan. Oke. Ya. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Oke, masih ya. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada teks tersebut? Nah, jika ada, tuliskan dalam bentuk tabel. Oke, siapkan alat tulisnya ya. Nah, kalian bisa buka di halaman 9. Ya, bisa kalian tulis. Yang pertama, majemuk. Arti dari kata majemuk adalah terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Jadi, majemuk itu beragam, tidak hanya satu, ya. Jadi banyak kesatuan, banyak bagian-bagian, itu artinya majemuk. Nah, kata yang kedua adalah adat. Adat adalah aturan atau kebiasaan yang dilakukan sejak dulu. Dan yang ketiga adalah asas. Ya, asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Oke, lanjut. Oke. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menemukan informasi dalam teks. Menemukan informasi dalam teks. Nah, dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks dengan cermat dan teliti atau disebut dengan membaca intensif. Ya. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum kamu ketahui. Itu adalah supaya memudahkan kita menemukan informasi dalam teks. Oke. Yang ketiga, selanjutnya, oke. Kalian bisa buka di halaman 12. Ya, di halaman 12 ada sebuah teks yang berjudul Kerajinan Gerabah di Indonesia. Maaf, halaman 10. Nah, oke, sebelum ke pembahasan mengenai pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru kalian ketahui, kalian harus membaca teks terlebih dahulu, ya nak ya. Nah, ada di halaman 10, kalian bisa baca terlebih dahulu. Oke. Untuk selanjutnya di halaman 12, di situ ada pengetahuan baru yang kamu dapatkan setelah membaca teks tersebut. Nah, ya. Hal yang sudah diketahui yang pertama, seni rupa terapan adalah gerabah. Ya, bisa kalian tulis ya di poin kedua. Nah, pengetahuan yang baru adalah zaman Neolitikum tahun 3000 sampai 1100 sebelum Masehi. Yang kedua, gerabah dibuat dari tanah liat, pasti kalian sudah mengetahui ya. Dan pengetahuan yang baru kalian mengetahui setelah membaca teks tersebut adalah pulau di Indonesia merupakan sentra pembuatan gerabah. Oke, yang ketiga,
hal yang sudah kalian ketahui, proses pembuatan gerabah ini kalian pasti tahu. Caranya yaitu dibakar. Sudah tahu kan? Oke. Nah, pengetahuan baru yang kalian dapat adalah ternyata ada beberapa jenis gerabah dan fungsinya. Nah, di situ kalian bisa lihat contohnya ada anglo. Anglo itu kalau di daerah Jawa itu yaitu kompor, kompor dari tanah liat, ya, yang diisi arang, yang di bawahnya ada abu, itu namanya anglo, ya. Yang kelima ada tempayan, tempayan ini untuk tempat memasak sayur. Terus ada periuk, ya, ini adalah tempat menanak nasi dan sebagainya. Oke. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah menggali informasi teks melalui ide pokok. Nah, kita tahu bahwa untuk mendapatkan informasi tersebut sama, kita juga harus perlu memahami isi teks dengan baik, ya. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pengembangan paragraf. Nah, ide pokok ini bisa disebut juga dengan gagasan utama. Ya, ide pokok disebut juga dengan gagasan utama. Nah, kalimat utama itu tidak sama dengan kalimat pertama, ya. Nah, Ibu tegaskan sekali lagi, kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Oke. 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, membaca intensif, yaitu membaca secara keseluruhan teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian bisa menemukan ide paragraf dalam suatu paragraf tersebut. Nah, ide pokok ini biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Jadi, disebut dengan paragraf deduktif, induktif, atau paragraf campuran. Dan yang keempat, tandai. Biasanya diberi stabilo atau di garis bawah, ya nak, ya. Tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting tiap paragraf. Oke. Nah, contoh cara mencari ide pokok bisa dibuka kembali di halaman 6. Tadi yang sudah Ibu tulis, ya, keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, apa sih ide pokok atau gagasan utamanya? Ini, ya, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Ini adalah ide pokok dari paragraf pertama. Nah, masyarakat yang majemuk itu isinya apa? Keragaman suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa, gitu, ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu Meta. Oke, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah karena kita masih bisa diberi kesempatan untuk menambah ilmu dan belajar. Oke, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.